Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Anak sekalian, kesempatan pagi hari ini PJJ kita akan kembali membahas mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Dalam hal ini mengenai komposisi penduduk Indonesia. Jadi pokok bahasan kita pagi hari ini yaitu ini mengulang yang kemarin sudah saya Bapak tugaskan di penilaian keterampilan. Untuk kamu cari bahan ini, Bapak ulas tema ini, dinamika kependudukan Indonesia. Dalam hal ini adalah mengenai komposisi penduduk Indonesia. Anak-anak sekalian, sebelum kita bicarakan mengenai komposisi penduduk Indonesia, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai anak sekalian, mari kita mulai bahasan kita. Tolong diperhatikan dinamika kependudukan Indonesia, dalam hal ini mengenai komposisi penduduk Indonesia. Anak sekalian, PTS telah berakhir. Kita akan masuk mungkin di pertengahan bulan Oktober ini kita masuk ke bab 2 mengenai interaksi sosial. Sebelum masuk ke interaksi sosial, kita masih akan mengulas beberapa pokok bahasan di bab satunya. Pagi hari ini kita bicarakan mengenai komposisi penduduk. Mari kita perhatikan ya. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Ya. Jadi komposisi penduduk itu adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Kriterianya ada usia, ada jenis kelamin, ada mata pencarian, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan melihat komposisi penduduk dapat diketahui potensi atau kemampuan dari setiap penduduk, karena setiap penduduk memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Kita lanjut ya. Komposisi penduduk adalah pengelompok penduduk berdasarkan usia atau jenis kelamin ya, atau menurut kriteria tertentu. Kriterianya tadi jenis kelamin, mata pencarian, agama, pendidikan, dan lain sebagainya. Ciri-ciri atau karakteristik penduduk. 1. Ada karakteristik demografi. Itu adanya seperti jenis kelamin, jumlah wanita dan usia subur. Yang kedua, karakteristik sosial, antara lain pendidikan, kemampuan baca tulis, dan lain sebagainya, menikah atau enggak menikah. Kemudian yang ketiga, karakteristik ekonomi, mengenai pendapatan berapa, mata pencariannya apa. Yang keempat, karakteristik demografis, berdasarkan tempat tinggalnya, di kota atau di desa, di provinsi atau di kabupaten, dan lain-lainnya. Jenis-jenis komposisi penduduk anak sekalian. Yang pertama, komposisi penduduk berdasarkan usia. Yang pertama, A, ada berdasarkan usia tunggal. 0, setahun, 2 tahun, dan seterusnya sampai 60 tahun atau lebih. Yang B-nya yang kedua, berdasarkan interval usia tertentu. Seperti 0 sampai 5 tahun itu usia balita, 6 sampai 15 tahun usia SD, 13 sampai 15 tahun usia SMP, dan seterusnya sampai usia 60 tahun usia lanjut. Berikutnya masih komposisi penduduk berdasarkan usia. Ada berdasarkan usia produktif dan non produktif. 0 sampai 14 tahun itu usia belum produktif. 15 sampai 64 usia produktif. 65 tahun ke atas itu usia tidak atau non produktif. Mengikuti ketetapan WHO dalam analisis demografi dikenal
pula struktur umur penduduk yang dibedakan menjadi 3 kelompok besar, yaitu usia muda, usia produktif, dan usia lanjut. Usia muda itu 0 sampai 14 tahun, usia produktif 15 sampai 59 tahun, non produktif atau usia lanjut 60 sampai ke atas. Ya. Lanjut kalian ya. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Permasalahan dalam komposisi penduduk berdasarkan usia itu apabila jumlah penduduk di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif 15 sampai 64 tahun, hal ini dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non produktif. Sebaliknya, jika usia non produktif lebih kecil dari usia produktif, akan lebih kecil juga angka ketergantungan, akan semakin kecil beban dalam menopang kehidupan penduduk di usia non-produktif. Lanjut kalian ya. Nah ini. Komposisi penduduk berdasarkan usia itu ada namanya rasio ketergantungan atau dependency ratio. Ini terjadi apabila angka menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non-produktif dan usia lanjut 65 tahun ke atas dengan banyaknya usia produktif. Apabila nggak seimbang, maka beban ketergantungannya sangat besar. Jadi usia produktif itu akan menanggung semua beban, baik usia non-produktif ataupun usia belum produktif, usia muda. Itu namanya dependency ratio. Ya, nah sekalian yang lainnya kamu baca sendiri. Kita lanjut. Jenis-jenis komposisi penduduk. Ya, komposisi penduduk berdasarkan usia. Tadi itu ya. Berikutnya, komposisi berdasarkan jenis kelamin. Namanya sex ratio, perbandingan antara banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Misalnya ya, dibaca sendiri. Kita lanjut, ini tabel komposisi berdasarkan menurut umur dan jenis kelamin. Ini tabelnya. Kita lanjutkan, ini jenis-jenis komposisi penduduk. Berdasarkan tadi udah jenis kelamin, usia, ini mata pencarian, agama, pendidikan, dan tempat tinggal. Berikutnya, tabel komposisi penduduk menurut mata pencarian, ini tabelnya. Berikutnya, tabel komposisi penduduk menurut agama, ini tabelnya. Tabel komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan, ini tabelnya. Perhatikan itu persentasenya. Berikutnya, tabel komposisi penduduk menurut tipe tinggal, mana di kota, mana pedesaan. Nah, sekalian, piramida penduduk berikutnya. Ini adalah grafik bentuk piramida yang merupakan gambaran secara visual dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Piramida penduduk itu dibagi 3. Ada piramida berbentuk penduduk muda atau ekspansif. Ini ciri-cirinya, pengertiannya. Kemudian piramida penduduk sedang atau stasioner. Ini juga gambar piramidanya, penjelasannya. Yang ketiga, bentuk piramida penduduk konstruktif atau penduduk tua. Ini piramidanya, contohnya, ini penjelasannya. Ini secara keseluruhan, tiga-tiganya kalian. Ini gambar piramida penduduk muda. Ini kamu coba perhatikan, kamu bisa bikin tugasnya ini ya, sekalian ya. Ada 3 tugas, kamu gambar piramida penduduk. Nah sekalian, sebelum Bapak akhiri, ya sampai sini saja penjelasan Bapak. Sampai jumpa lagi teman berikutnya. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.